Tubuh kita siapa yang menciptakan? Allah menciptakan. Maka untuk menjalankan peran kita ketika hidup di dunia ini, Bapak sekalian, maka tidak lain tidak bukan, atau pasti Allah menciptakan juga spare part-nya, tanda kutip bahasa saya itu. Spare part-nya Allah siapkan. Tools-nya, which is itu software-nya dan hardware-nya, Allah juga siapkan. Bagaimana software-nya? Bagaimana hardware-nya? Hardware-nya. Jadi kalau misalkan Anda pengen dapat vitamin C mungkin dari jeruk, ya jangan makan atau jangan minum atau mendapatkan terus-menerus jus jeruk dalam kemasan. Kalau Anda pengen dapat vitamin C-nya, makan jeruknya. Kalau kita pengen katakanlah dapatkan antioksidan misalkan dari anggur misalkan, ya jangan makan jus anggur yang dalam kemasan itu. Kenapa? Karena itu bikinan pabrik. Jadi makan anggurnya gitu kan. Dan kalau sudah bicara pada produk ciptaan Allah, maka semuanya pasti bermanfaat. Contoh mungkin semangka. Semangka itu dari mulai kulit hijaunya sampai kulit putihnya sampai kulit daging merahnya sampai bijinya bermanfaat. Semangka loh. Jadi teman-teman pengen makan semangka, makan semuanya. Bijinya mengandung zinc. Zinc pada semangka itu bermanfaat untuk bagi laki-laki, dia bisa meningkatkan vitalitas sperma. Kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di mana, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita teman sekalian. Durian itu bagus nggak? Bagus. Tapi kalau saya sih dikasih durian, saya lebih milih bijinya daripada dagingnya. Karena biji durian jauh lebih tinggi kolagennya dan glukosanya rendah daripada dagingnya yang tinggi glukosa. Jadi boleh nggak makan durian? Boleh. Jadi kalau tetap pengen makan durian, makan. Semua yang Allah ciptakan pasti baik. Tinggal nanti kita belajar ilmunya gitu loh. Mungkin ada yang perlu kita kurangi, misalkan kurma. Kurma baik-baik, ada hadisnya. Tapi makan kurma sehari sekilo juga naik gula darahnya. Ada juga orang nanya ke saya, dokter, ini saya baca jurnal, katanya kunyit itu bisa bikin mandul. Benar kata saya, kalau ente minumnya seember. Kalau minum kunyit cuma 1-2 ruas kayak begini, apa masalahnya? Kata kuncinya bahwa kulu wasrobu walatusrifu, jangan berlebihan kata Allah. Ini gitu aja. Dan lagi-lagi saya sering sampaikan bahwa mari kita biasakan dengan apa yang Allah ciptakan. Kayak misalkan ya, ini kan saya tadi dikasih tomat, ya, jadi tomat organik. Dan kalau sudah benar-benar pure dari alam kayak begini, maka taste-nya, rasanya pasti enak. Dan saya nggak khawatir makan. Kalau kita makan tomat yang dikasih presisa segala macam, pasti masam kan? Asam gitu. Ini enggak, enak rasanya, bahkan mirip strawberry. Jadi gitu teman sekalian ya. Jadi semakin kita mengenali ini semua, maka kita semakin tahu selama ini bahwa kita sering mengasup badan kita ini dengan bahan makanan, bahkan obat-obatan yang sebenarnya tidak layak masuk gitu kan. Dunia sains saat ini, dunia barat katakanlah, sampai detik ini nggak ada solusi untuk diabetes, betul? Diabetes ada solusi nggak? Nggak ada. Orang harus minum obat seumur hidup. Hipertensi ada solusi nggak? Saya tidak menyalahkan ya. Maksud saya, mari kita bercermin. Bos, selama ini kita jauh gitu kan. Gimana Allah mau kasih, bisa memberikan petunjuk kalau kitanya nggak deket sama Allah gitu. Ketika muncul penyakit datang, maka yang kita kerjakan pertama kali banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertobat, berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan aku petunjuk obat yang kau ciptakan di atas tanahmu, sehingga dengan itu aku bisa sembuh dengan mudah. Karena janji Allah begitu. Bahkan Nabi pernah mengatakan sebuah hadis, syifa fi salasatin. Kata Nabi, syifa itu ada 3. Syarbatil asal. Syarbat itu minum madu. Tapi minum madu itu bukan sekedar minum madu dapat kesehatan, ada keberkahan di sana. Ada janji Allah di sana. Ada janji Rasul di sana. Tagih janji itu kepada Allah. Nah ini kita zaman sekarang ini kurang. Dan negeri ini Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau seandainya ya kita benar-benar menerapkan software dan hardware-nya Islam ini, maka sebenarnya banyak penyakit kita bisa cegah. Bahkan kita bisa dapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita mulai sekarang membiasakan puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8. Puasa Ayyamul Bid 3 kali 1 bulan. Plus dengan berbekam 8 plus 3 plus berbekam. Banyak penyakit degeneratif bisa turun. Tapi untuk melaksanakan puasa tadi bisa nggak? Butuh iman. Iman itu bisa dipengaruhi dari apa? Dari apa yang kita makan. Gimana mau puasa? Tiap pagi-pagi sudah nasi uduk, nasi goreng,